Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sebelum masuk ke pembelajaran ataupun materi yang Ibu akan sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Alhamdulillah, mudah-mudahan diawali dengan berdoa ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ayu Ningtyas Rahayu, Aisyah, Zahira, Abdul Malik. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum masuk ke materi, hari ini kita akan belajar tentang tema mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Ibu akan mengulas tentang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang apa? Betul, tentang puasa. Apa itu puasa? Puasa itu menahan diri dan tidak makan, tidak minum, apalagi menghindari berbicara yang tidak enak atau berbicara kotor. Nah, jadi puasa itu menahan diri dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada 4 tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian dari Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik mampu membacakan dalil tentang Asmaul Husna. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan 4 nama Asmaul Husna. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan 4 makna dari Asmaul Husna tersebut. Kita lanjut mengenai tentang pengertian dari Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ya, nama-nama. Apalagi Aisyah? Sebutan. Apalagi? Gelar. Betul. Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama yaitu asma dan yang kedua yaitu husna. Apa itu asma? Ya, nama-nama, sedangkan husna adalah sebutan. Jadi, Asmaul Husna itu adalah nama-nama atau sebutan gelar bagi Allah yang memiliki keagungan sesuai dengan sifat-sifatnya. Asmaul Husna itu ada berapa? Betul, semuanya ada 99. Itu nama-nama yang baik. Asmaul Husna itu ada 99. Nah, kita coba, mungkin udah ada yang sebagian ada yang tahu ya. Kita coba membaca Asmaul Husna 10 dulu. Ya Rohmanu, Ya Rohim, Ya Maliku, Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 19. Coba sama Ibu minta untuk ada yang membacakannya dari saudara Aisyah. Terima kasih sudah membacakan. Dan untuk artinya kita bisa lihat di PPT ya. Ada yang ketiga ada al-matin dan yang keempat ada al-akhir. Ada yang tahu apa itu arti dari asami? Betul, yang maha mendengar. Yang kedua, ada yang tahu apa itu al-adil? Iya, yang maha adil. Dan yang ketiga ada al-matin. Apa itu al-matin? Yang maha kokoh ya. Dan yang terakhir ada al-akhir. Apa itu al-akhir? Yang maha mengakhirkan. Nah, kita coba dinyanyikan ya biar pada hafal. Dengerin Ibu dulu ya. Asami maha mendengar, al-adil yang maha adil,
Al-Matin yang maha kokoh, Al-Muakhir yang mengakhirkan. Coba kita bareng-bareng ya. Al-Sami maha mendengar, Al-Adil yang maha adil, Al-Matin yang maha kokoh, Al-Muakhir yang mengakhirkan. Hebat. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Asmaul Husna yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang Al-Matin. Apa tadi itu Al-Matin artinya? Ya, yang maha kokoh. Apalagi arti dari Al-Matin? Tegas. Apalagi? Kuat. Nah, jadi secara sederhana Asmaul Husna Al-Matin itu yang memiliki sifat-sifat. Coba Ibu tanya kepada kalian penerapan sifat Asmaul Husna Al-Matin dalam kehidupan sehari-hari. Ayo. Betul, tidak sombong dan angkuh. Yang kedua, Aisyah, membantu kepada siapapun yang membutuhkan. Yang ketiga ada menumbuhkan, selalu beristiqomah dalam menjalankan kebaikan. Dan yang terakhir ada menumbuhkan perasaan rendah hati, dan itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Akhir. Apa itu Al-Akhir? Ya, coba, ayo. Yang maha akhir, apa itu maksudnya? Jadi Asmaul Husna Al-Akhir itu ketika semua manusia itu hancur, maka Allah akan kekal dengan kekekalannya. Jadi Allah itu kekal walaupun semua manusia, makhluk hidup itu hancur, maka Allah kekal dengan kekekalannya. Nah, di sini ada beberapa penerapan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu selalu patuh dan tunduk kepada perintah Allah serta menjauhi semua larangan Allah. Yang kedua yaitu menghindari sifat syirik dan musyrik. Yang ketiga yaitu selalu menggantungkan diri memohon kepada Allah. Dan yang keempat yaitu berbuat rendah hati dan menolong sesama manusia. Nah, lanjut untuk Asmaul Husna yang ketiga yaitu Asmaul Husna apa? Al-Adil. Apa itu Al-Adil? Ayo. Betul, yang maha adil. Jadi Al-Adil adalah akar katanya dari adalah. Apa itu adalah? Yang maha adil, lurus dan tidak sebanding. Jadi sifat Allah Al-Adil itu adalah Allah yang sebaik-baiknya yang maha adil. Sebagai contoh bahwa adanya apa? Pahala dan dosa, di mana pahala itu diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, sedangkan dosa diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Jadi Allah itu sebaik-baiknya yang maha adil, dan tidak ada keadilan yang mutlak melainkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada beberapa penerapan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari Asmaul Husna Al-Adil. Coba ada yang bisa memberikan contohnya? Ia tidak mengambil keputusan atas dasar pribadi. Jadi jangan sampai mengambil keputusan atas dasar kepentingan pribadi, karena Allah adalah yang maha adil. Yang kedua yaitu menghindari sifat marah, ya. Dan yang ketiga yaitu selalu membagi waktu antara belajar dan bermain. Jadi harus adil ya, antara, dan harus seimbang, maksudnya harus seimbang antara waktu belajar dan bermain. Dan yang terakhir, keempat, bisa lihat contohnya di PPT ya. Asmaul Husna yang keempat yaitu As-Sami. As-Sami artinya yang maha mendengar. Betul, jadi Allah itu memiliki sifat As-Sami. Jadi Allah selalu mendengarkan apa-apa yang selalu diucapkan oleh makhluknya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan jinnya.
Contohnya dalam kita suka berdoa ya, kadang ada doa yang diucapkan dan ada doa yang dipanjatkan dalam hati. Itu doa yang dipanjatkan dalam hati, Allah itu selalu mendengar apa yang diucapkan oleh makhluknya, walaupun tidak diucapkan dengan lisan, baik itu di dalam hati ataupun dalam lisan, Allah itu selalu mendengarkan makhluknya. Jadi apa-apa yang dikerjakan oleh makhluknya, Allah itu selalu maha mendengar. Jadi Allah memiliki sifat asami itu untuk mendengarkan apa yang dilakukan oleh makhluknya. Di sini ada beberapa penerapan dari sifat asami, yaitu yang pertama yaitu selalu menghindarkan dari kata-kata yang kotor. Yang kedua yaitu selalu menggunakan telinga atau mendengarkan hal-hal yang baik. Contohnya seperti apa? Mendengarkan murotal Al-Quran. Walaupun mendengarkan, tapi itu kita mendapatkan pahala. Yang kedua yaitu menghindari dari sifat menggunjing, ghibah, dan bergosip. Dan yang keempat yaitu selalu mematuhi kata-kata yang positif dari orang lain. Adapun hikmah dari Asmaul Husna yaitu yang pertama memperkuat iman kepada Allah, yang kedua mendapatkan ketenangan hati, yang ketiga membukakan pintu rezeki, dan selebihnya mangga kepada anak-anak bisa dilihat di PPT ya untuk hikmahnya. Sebelum Ibu tutup dan menyampaikan kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah udah mengerti semua? Alhamdulillah. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah yang mempunyai keagungan. Dengan mengamalkan Asmaul Husna, mendapatkan ketenangan hati dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir udah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang tentang Asmaul Husna yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu tutup dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.